Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu belum, Bu? Udah. Belum. Ibu-ibu terima kasih, Bu, ya propolisnya. Bermula nikmat Tuhan. Udah. Fasal bermula nikmat Tuhan. Ayo. Ayo dibaca. Katanya udah ketemu. Emang masih ini ya? Katanya itu katanya. Iya. Ya, benar itu. Fasal bermula bareng-bareng aja ya. Ayo. Fasal bermula nikmat Tuhan yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab amalan-amalan keduanya itu menjadi lantaran pada masuk surga dan selamat daripada api neraka. Fasal bermula artinya iman, yaitu percaya pada 6 rukun-rukunnya. Pertama, percaya pada Allah Ta'ala dengan segala i'tiqad yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana telah dinyatakan sekalian itu di dalam sifat 20. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi wa bi barakati ulumihi wa bi tijarini amin radhiyallahu ankum. Fasal bermula nikmat Tuhan yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Bu, Ya. Kalau saya perhatiin habis lebaran ini, pas giliran mau masuk ke pengajian itu kita udah hampir selesai bulan Syawal. Ya. Kalau sekarang udah bulan Dzulqa'dah nih, Bu. Saya apa? Bulan Apit. Bulan Dzulqa'dah. Jangan Apit. Ya, jangan bilang bulan Apit ya. Bilangnya apa? Bulan Dzulqa'dah. Iya. Bulan Dzulqa'dah. Ibu-ibu bulan Apit, ibu ngasih nama bulan Apit, ibu jelek iniannya. Kejepit. Jadi sebetulnya kenapa kejepit? Karena dia ada di Apit. Bulan Apit ini diapit oleh bulan Lebaran. Sebetulnya bagus, ya. Tapi ibu memaknai bulan Dzulqa'dah dengan bulan Apit itu nanti rezekinya kejepit gitu kan? Begitu enggak? Lihat nih. Iya, maksudnya kadang-kadang suka begitu. Ibu-ibu deh yang tua-tua deh nih, Bu. Saya nanya, kenapa disebut bulan Apit? Bagus kalau kayak begitu. Makanya diapit dua. Tapi jangan sampai punya memaknai bulan Apit itu jadinya rezekinya kejepit, ada takut ngawinin, gitu kan? Iya, ada takut ngawinin karena disebut kejepit gitu. Ibu-ibu Dzulqa'dah ini, aturan saya nggak mau nerangin Dzulqa'dah karena kesana sasarannya ya. Ibu bulan Syawal kan Lebaran, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah ada Lebaran enggak? Iya. Kenapa orang tua dulu namain bulan Apit itu adalah di antara dua bulan Apit? Karena adanya posisi bulan ini ada di antara dua lebaran. Lebaran apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kenapa ibu-ibu? Saya mah logika saya nih, Bu. Kenapa enggak berani bikin pesta? Ngawinin, ibu-ibu kalau ngawinin memerlukan biaya besar nggak? Iya. Yang bisa menjadikan kita gara-gara ngawinin ada kurban. Oh
gitu. Gitu. Makanya ibu-ibu hati-hati. Di bulan-bulan ini kalau ibu yang jualan, yang lakinya dapat objekan, ya, misalnya beda nih, bulan ini dapat rezekinya lebih. Khawatir Allah udah sediain tuh Bu. Allah udah sediain buat kita. Ini uang buat kurban loh, gitu. Ya. Kalau zaman dulu ibu-ibu kita pergi haji. Saya tuh waktu pergi haji waktu masih kecil, waktu umur saya 14 tahun di tahun 74-an, itu ibu-ibu saya baru aja balik tuh ya Bu ya. Umur 12-13 tahun balik, kemudian umur 14 tahun berangkat haji. Itu ada yang mau ikut sama abah saya, sama kita nih Bu. Cuman jangka waktunya hari ini daftar, besok berangkat. Iya. Gitu Bu. Ya, kalau sekarang ibu-ibu nggak bisa begitu. Ya, bisa jadi ibu-ibu zaman dulu kesempatan ada buat pergi haji karena ngawinin, jadi nggak pergi haji. Kayak ibu nih, makanya ibu-ibu hati-hati sekali lagi. Kalau ada yang dapat rezekinya lebih di bulan ini melebihi di bulan-bulan yang lain kemarin-kemarin, maka ibu-ibu khawatir kalau kita nggak kurban, ya Allah padahal itu udah disediakan sama Allah buat kurban kok nggak dibeliin buat nggak dibeliin kambing sih buat kurban, malah dia beli lemari, malah dia beli kulkas, malah dia beli TV. Iya. Bisa jadi nggak? Bisa. Kalau menurut saya nih ya, yang penting kita punya niat bayar. Misalnya kita main arisan nih, kita punya duit cuma 500.000. saya punya ponakan jualan kambing kurban ya. Saya udah matokin nih, pokoknya 2,5 juta aja. Pokoknya cariin 2,5 juta. Padahal udah, ya Allah, tahun kemarin 2,5 juta, sekarang 2 juta atau 2,5 juta. Ya udah kata ponakan saya, gitu. Jadi ibu-ibu, saya mau ngomong apa? Tahun kemarin ibu-ibu, saya kurang nih uangnya, ngambil dari arisan. Yang penting kita punya niat buat bayar. Ibu kalau main arisan punya niat bayar nggak? Ya. Bayar kan ya? Enggak ibu-ibu pas giliran dapat kabur kan? Ada. Iya. Ya kan ibu nih main arisan nih, ya bagi dong saya duluan gitu ya. Pas udah dapat di pertama kabur. Ya nggak boleh begitu, di pengajian mah nggak bisa kabur ya. Nah ibu-ibu di situ Bu. Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah itu bulan apit? Nggak apa-apa deh ya disebut bulan apit, karena apa? Karena memang dia diapit dengan 2 lebaran. Nah dia kejepit. Kenapa di bulan apit itu nggak mau ngawinin? Bukan karena bikin seret rezeki, bukan. Tapi buat apa? Buat kita kurban. Nanti habis lebaran baru kita ngawinin. Itu. Kalau misalnya mau ngawinin pun sekarang ya nggak apa-apa bulan Dzulqa'dah. Tapi karena memang udah orang tua kita dulu udah kayaknya yakin banget sama bulan Dzulqa'dah itu jangan ngawinin, takut banget, takut nanti kejepit rezekinya ya, yang dikawinin ini. Terus ibu-ibu, saya salut banget sama orang-orang tua kita nih yang ada di Kalisari. Itu kalau udah bulan udah mau mulain jemaah haji berangkat ke tanah suci, ini kan udah pada berangkat ya Bu? Ya udah pada berangkat. Ya Allah kabarnya kasihan banget, banyak yang ngedrop. Ya banyak yang ngedrop ibu-ibu. Nah ibu-ibu, saya salutnya di mana ibu-ibu? Pas giliran udah mau masuk orang berangkat haji, kita masuk ke pengajian, bacanya apa? Selama bulan haji yang kita baca ratib hadat. Ya, kan ratib hadat kan terkenalnya begini Bu. Kalau ratib atos buat sakit, kalau ratib atos buat sakit, buat belajar. Kalau ratib hadat itu buat bepergian. Mau haji, mau umroh, mau apa aja itu buat bepergian tuh hadat. Nah,
kayaknya kompak nih sekampung ini kalau udah masuk bulan Dzulqa'dah dibacakannya ratibnya ratib hadar. Padahal kita nggak tahu siapa yang mau berangkat. Pokoknya kita bacain aja, kita doain yang pada berangkat haji diberikan keselamatan oleh Allah. Senang nggak tubuh mereka didoain? Ih, subhanallah. Bisa-bisa ibu-ibu kita itu selamat berada di kota Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh berkat doa-doa orang-orang yang kita nggak tahu dia padahal ngedoain kita. Ya, jadi ibu-ibu doa fi zahril ghaibi mustajab. Doa orang yang kita nggak tahu nih dia tuh ngedoain kita, justru doa itu yang dijabah sama Allah. Kan kita kadang-kadang begini ibu-ibu, kata saya Janur doain saya ya, gitu ya. Itu berarti udah tahu kalau saya didoain. Ibu kalau ada yang pesen doa doain ya Bu ya. Iya. Ada ibu-ibu ya Allah sembuhkan penyakit guru saya. Ya Allah, padahal tuh orang nggak tahu kalau dia didoain, maka doa dia itu lebih diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah. Jadi ibu-ibu, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu selama pada pergi haji ini jamaah haji kita iringi dengan doa membacakan ratib. Di samping tadi Sadanur bilangnya apa Ibu? Sadanur bilangnya apa? Mudah-mudahan dengan kita baca ratib kita bisa juga nyampe ke sana. Amin. Ibu-ibu nyampe ke sana cuman mau melaksanakan ibadah haji. Yang bikin umroh ke sana kan ibu-ibu, orang yang berangkat ke Mekah Madinah itu kan ada dua, ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh. Kalau bulan-bulan ini enggak ada yang namanya orang berangkat cuma umroh doang. Kalau orang haji, ibu-ibu pasti dia umroh. Enggak sah hajinya kalau enggak ngerjain umroh. Ayat ini katanya mau nabung. Ya. Nanti saya kasih buku ya. Oh gitu. Ya udah. Iya. Nabung haji. Sama Kori kan dia mau umroh juga sama Kori. Iya. Nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kalau dulu di Saudi, kalau dulu di Mesir, ini bapak nih kalau mau kerja musim di Saudi itu berangkatnya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dapatnya visa umroh. Visa itu di sana disebutnya rusum. Ya, disebutnya rusum umroh, rusum bulan puasa berangkatnya. Rusum visa haji lebih mahal daripada visa umroh. Makanya mereka berangkat pada bulan Ramadan. Ngara apa? Ngara dapat visanya visa yang murah. Apa yang visa apa yang murah? Yaitu visa umroh. Kalau visa haji mahal. Ya. Nanti habis lebaran aja kan tutup tuh Bu. Visa umroh. Pada jadi liar. Pada ngumpet di mana-mana. Itu kan makanya kalau orang yang pergi haji itu nanti ada yang pada kabur. Itu mereka visanya itu visa umroh. Bukan visa haji. Kalau visa haji aman. Nanti Bapak kalau udah terdaftar jadi pegawai KBRI yang mengurusi jamaah haji udah dijamin sama pemerintah bahwa dia jadi petugas. Maka enggak lagi cari-cari aman karena udah mendapatkan jaminan dari KBRI. Ibu tahu KBRI apa? Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kedah gitu ya. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini pada berangkat, mereka pakainya visa haji, nggak pakai visa umroh. Makanya pada banyaknya berangkatnya karena apa? Karena berangkatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kayak Ustaz Zulfah, udah nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa mimpin umroh. Nah nanti kalau kita dengar Ustaz Zulfah berangkat itu mau melaksanakan haji, bukan mau melaksanakan umroh, ya. Itu sekedar info dari saya buat ibu-ibu.
Kalau ternyata ke sana itu nggak ada yang namanya buat jalan-jalan. Iya. Untuk apa? Untuk ibadah. Melaksanakan apa ibadahnya? Umroh, haji dan umroh. Makanya yang kemarin syarikah gitu kan ribet tuh, banyak orang pada Iya, gitu. sekarang tuh. Jadi memang setiap tahun tuh ada aja perubahan pergantian kebijakan yang membuat bingung jadinya. Jadi kayak MIDI lagi, ngerti nggak MIDI dari awal lagi gitu ya. Ya sudah ibu-ibu itu sekedar. Nah, jadi ibu-ibu mulai dari masuk pengajian bacanya baca ratib, kita ngikutin tradisi orang tua kita dulu seperti Bunda Ustadzah Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal bermula nikmat Tuhan yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Bu, ibu, kalau kita lagi ngomong nikmat, yang kita bayangin apa? Rezeki banyak, sehat, gitu kan? Ya. Ibu-ibu, sebetulnya yang paling berharga buat kita, nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat iman dan Islam. Enggak ada apa-apanya tuh kesehatan kita kalau sehat, enggak ada iman, enggak ada Islam. Ya. Enggak ada artinya uang kita, kekayaan kita kalau enggak ada iman dan Islam. Makanya ibu-ibu kemarin kita dapat cerita ya sudah Nur ya, bahwa kalau yang namanya untuk taat kepada Allah itu adalah penting buat kita. Jadi kita minta sama Allah sehat untuk ibadah kepada Allah, minta rizki yang banyak, yang halal, yang baik, banyak amat. Rezeki yang halal, yang baik, yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai cuman ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, segitu doang, nggak ada artinya. Kalau kita tidak ikut sertakan untuk taat ibadah kepada Allah. Ibu-ibu, kalau rezeki nggak ada embel-embel untuk taat ibadah kepada Allah, berat buat sodako, berat buat ibadah. Ibu-ibu, di dalam rukun Islam itu semuanya perlu rezeki. Hatta sholat perlu rezeki nggak? Perlu. Mana dia bentuk rezeki yang ada di dalam sholat? Mau kena rizki uang ini maksudnya, ya mau kena ibu-ibu, mesti beli kan? Iya. Memang saya kagak beli. Ibu ngomong kena, saya mah kagak beli. Iya ya, ada aja yang bagi. Baju Tuh, baju banyak. Iya. Makanya saya mah nggak berani ngasih baju sama orang sini. Nah orangnya baju seragam yang ada. Ibu-ibu, iya. Ibu-ibu dari sholat aja kita perlu uang. Buat apa Bu? Buat ganti mukena. Iya. Ada sajadah beli nggak? Beli. Beli. Quran beli. Ya. Ibu boleh nggak sholat nggak pakai baju? Agak Boleh. Kalau kayaknya kalau sekarang nggak boleh. Nggak. Kenapa? Karena mukenanya Bu, mukenanya tipis. Kalau dulu kan ditoron. Nerawang. Kalau sekarang jangan deh, ya. Karena apa? Karena tipis banget. Jadi menerawang. Tapi kalau dulu ibu-ibu itu subhanallah birkolin ya, Tetoron ya? tetoron itu tetoronnya tebel. Tetoronnya tebel. Birkolin, tetoron itu tebel-tebel, bukan kayak tetoron sekarang. Iya. Ya. Cuman ibu-ibu kayaknya rada-rada songong kalau kita pakai mukena nggak pakai baju emblehan gitu ya ini ya.
Iya, coba kalau nanti kita embleh-emblehan gitu pakai baju, pakai mukena, nggak pakai baju. Yang kita pikirin apa ibu-ibu? Kalau pas lagi begini, syahwat bisa nggak datang di waktu sholat? Syahwat siapa? Kira-kira bisa nggak Bu? Ibu coba pegang gitu, pegang Bu, bisa nggak? Bisa nggak keluar syahwat? Bisa aja. Terus ibu-ibu nggak pakai celana, boleh nggak? Boleh. Lah ibu-ibu gini sekarang di mana-mana ibu-ibu, di mana-mana ibu yang masih muda-muda kan keputihan. Terus ibu nggak bawa celana salin, buka itu celana, nggak sah. Sholat pakai celana, bukan masalah pakai celananya, tapi celananya ada keputihannya, harus dibuka. Ibu-ibu penteliner dipakai, kemudian ditaruhnya di kantong. Boleh nggak? Nggak boleh. Taruhnya di tas, gitu ya. Iya. Jadi ibu-ibu, ya sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kayak begitu, khawatir nanti ibu-ibu kira tahiyat. Tahiyat kan begini. Nah, kesenggol deh tuh. Pemanis kita. Ini kesenggol, jadi nginiin syahwat. Nah, ini kesenggol, batal nggak kesenggol ini? Batal. Tubuh. Sholat aja kita perlu amal luar. Makanya minta rezeki nggak apa-apa. Ya kan orang diajarin sama Nabi, Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan sholih maqbula wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakah. Emang diajarin sama Allah, sama Nabi. Dari sholat aja kita butuh rizki. Puasa butuh rizki nggak? Butuh. Buat apa butuhnya? Buat buka. Zakat apalagi? Haji apalagi? Ya. Jadi ya Allah, tapi ibu-ibu kalau kita minta apa-apa yang berbentuk nikmat, jangan cuma sampai ya Allah kasih aku rizki gitu doang, jangan. Tapi apa? Biar taat ibadah kepada Allah, nanti kita gampang kalau kita mau ngasih apa-apanya buat sedekah. Nah, itu bagus. Sama aja berkah dunia akhirat untuk taat ibadah kepada Allah. Tambahin besok taat ya. Taat ibadah kepada Allah. Si taat kudu dibawa. Tapi berkah itu larinya ke sana, ke taat. Iya. Jadi ibu-ibu, nilai nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa sangat besar nikmat iman dan Islam ini? Sebab amalan-amalan keduanya itu, maksudnya amalan iman dan Islam, menjadi lantaran pada masuk surga. Jadi ibu-ibu, enggak semua harta kita bisa ikut ke surga, bisa mengantarkan kita ke surga. Enggak semua. Ibu alhamdulillah kemarin Sadar Nur udah ngasih amplop sama saya, amplop amal. Itu udah kepake buat bikin atas, ya, buat jadi itu dibikin gudang kelas. Farha pengen bikin itu gudang sekolah. Farha pengen minta supaya itu gudang dirubah menjadi kelas. Emang setiap tahun alhamdulillah saya suka nyebarin amplop kosong. Kemudian ya udah saya bikin, alhamdulillah udah mencapai dapat 7 juta. Alhamdulillah. Itu belum semua. Dan ya, iya, alhamdulillah Ibu. Jadi setiap tahun tuh saya bisa benar-benerin gitu. Ibu-ibu itu untuk taat ibadah kepada Allah enggak? Iya. Untuk taat ibadah kepada Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah dan selamat daripada api neraka. Selamat daripada api neraka. Kalau masuk surga bisa jadi enggak ya?
Dia apaan yang bisa? Bisa jadi nggak ibu-ibu? Dia masuk surga tapi masuk neraka juga. Bisa. Neraka dulu baru surga. Neraka dulu baru surga. Tapi bisa jadi nggak surga dulu baru neraka? Enggak. Ya, neraka dulu baru surga. Ibu mau nggak dua-duanya ngerasain? Kagak sih. Bu, saya serius nanya nih. Sebenarnya nggak mau ya. Ibu mau nggak ngerasain dua-duanya? Nggak mau. Jangan pernah menghayal umatnya. Ini nih jaminan ibu-ibu. Umatnya Nabi Muhammad dijamin semuanya masuk ke dalam surga. Tapi nanti tergantung. Mampir dulu nggak ke neraka? Ibu mau mampir dulu nggak ke neraka? Nggak mau. Nggak mau, pengen langsung ke surga. Neraka itu apa sih Bu? Api. Ibu tahu api? Ya Allah Bu, itu api panas banget Bu. Ibu-ibu, sekarang ini musim udah enggak jelas. Nanti hujan sore, siang, tapi ibu-ibu habis panas. Panasnya tuh panas banget gitu Bu. Yang membuat kering ini tenggorokan. Minumnya jangan sampai kurang minum. Walaupun nggak aus banyakin minum. Jangan minum teh, minumnya air putih. Ya, jadi memang ibu-ibu minum yang paling sehat adalah minum air putih. Bukan air kulkas ya Bu ya, apalagi air es. Tapi ibu-ibu memang ya Allah, kadang-kadang tuh Bu kayaknya kita enak banget minum air es tuh ya. Bagusnya saya orangnya kontan. Kalau abis minum es tuh di sini bukan main tuh. Jadi saya ya sayang diri gitu. Jadi ibu-ibu kita nggak mau ya Bu ya, walaupun pastinya kita masuk surga, kalau suruh mampir dulu agak mau. Nah caranya gimana ibu-ibu supaya jangan sampai mampir? Datang ke majelis taklim. Ini ibu-ibu jangan salah. Ibu duduk sini penghapus dosa. Tuh makanya mau biar ada lagi. Mantola balang apa ya? Barang siapa yang menuntut ilmu diampuni dosanya yang telah lalu. Amin. Tuli. Barang siapa yang menuntut ilmu diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Manin takola bil ilmi. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, ibu pindah nggak? Pindah. Dari mana? Dari rumah kemari. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, dia diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Sebelum ibu melangkah dari rumah, Allah sudah ampuni dosa kita. Kadang-kadang kita mau niat, akhirnya ada tunggu gimana tuh pahalanya? Pahalanya, ibu-ibu Niat tapi nggak datang gitu. Udah berani. Kadang-kadang nggak niat, mau datang, tapi ragu-ragu dah gitu, tapi akhirnya datang juga. cakep. Itu begini Bu, iya. Idza marru biryadil jannah fata'u. Barang siapa yang lewat ke Riyadul Jannah, Riyadul Jannah itu apa? Taman surga, maka mampirlah. Sahabat nanya, apa itu taman surga? Majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis dzikir dan majelis ilmu. Majelis dzikir dan majelis ilmu adalah Riyadul Jannah. Ya, ibu-ibu ini suruh ibu-ibu gini, nih kita nih lagi jalan, kagak niat. Yang namanya orang lagi jalan lewat, itu ada majelis taklim, ya, ada majelis mampir, suruh mampir, dapat pahala, ibu-ibu. Apalagi ini, ya, tadinya nggak niat, terus niat, habis niat kagak niat, bolak-balik tuh Bu. Tapi nyampe yang dihitung akhirnya.
khawatim. Gitu kan doa kita begini, Allahumma ja'al akhira amali khawatimahu waj'al akhira apa ya? Ya Allahumma ja'al Kalamina. bukan Allahumma ja'al oh enggak gini, Allahumma ja'al khaira amali khawatimahu waj'al khaira. Ya Allah jadikanlah, ini ada doa kayak begini. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku di akhirnya. Makanya ibu-ibu kita ini hidup nggak boleh merasa aman. Saya mah ahli ibadah, pasti saya masuk surga. Sombong apa? Karena apa? Yang dihitung itu adalah khaira umri akhirah. Sebaik-baiknya umur adalah akhirnya. Khairu amali khawatimahu. Sebaik-baik pekerjaan adalah ujungnya. Ini tadi ibu-ibu kagak niat. Tadinya niat. Di-share nih di grup nih Bu. Ya. Ada taklim gitu. Niat nih datang. Kayaknya nih kagak datang nih. Nanti muncul lagi, datang enggak datang. Nah itu dia yang dinilai. Iya. Ibu-ibu yang dinilai mana? Datang enggak datang. Yang mana yang dinilai? Enggak datang. Tapi ibu-ibu misalnya ini, kok itu nih, udah cakep banget. Yang naruh sakit misalnya ya, yang nggak bisa ditinggal, mau nggak mau, pahalanya tetap dapat. Yani misalnya tuh Mas Edi, ini orang yakin nggak? Suami udah nggak ada. Nyebut cucu. Pahala lagi Iyalah, nggak dapat. Iya, nggak dapat pahala ngaji. Tapi kita nggak tahu sih pahala urusan Allah ya. Pahala urusan Allah dan bagaimana niatnya ngaji. Nah itu dia, niat itu ya. Daripada ini anak keluyuran nggak nggak karuan, nanti dia kenapa-napa, ya nggak apa-apa. Nanti, babak yang suruh jagain. Nanti dia lari ke babak, nguber-ngubernya gimana itu? Inara, Inara. Ya Allah, enggak kalau panas mah nanti dia enggak kancolah enggak ngayem. Menjadi lantaran masuk surga dan selamat daripada api neraka. Fasal bermula artinya iman, Bu. Pindah nih ya. Fasal bermula artinya iman, yaitu percaya pada 6 rukun-rukunnya. Pertama, percaya pada Allah Ta'ala dengan segala i'tiqad yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana telah dinyatakan sekalian itu di dalam sifat 20, adanya di dalam kitab sifat 20. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil 20, yang jaiz 1. Yang wajib apa aja? Wujud dan bakor alabatul wadisi yamu binafsihi wa nadriyan kudratirodat ilmu hayat sama asakana muridun anis Salimun hayyun sami'un basirun mutakalim
Itu apa? Sifat apa? Allah yang wajib. Wajib. Sekarang yang mustahil saya tanya. Wujud artinya apa? Ada. Mustahil tiada. Apa bahasa Arabnya? Hurus ya. Adam. Adam tiada. Wujud, habis wujud apa? Tidak. Tidak artinya apa? Kekal. Tidak. Kidam dahulu. Terdahulu. Terdahulu itu apa sih maksudnya? Paling dulu. Kita terdahulu enggak? Tidak. Karena apa? Karena kita sebelum ada enggak ada dulu. Kalau Allah tetap ada. Kidam. Terus mustahilnya Kudus. hudus. Apa itu hudus? Artinya hudus, bahru. Wujud, kidam. Habis kidam apa? Bako. Bako artinya apa? Kekal. Apa itu kekal? Abadi. Abadi itu apa? Kekal. Habis abadi apa? Kekal. Habis kekal abadi. Yang tidak ada akhirnya. Ya. Kalau kita ada akhirnya enggak? Ada. Apa akhirnya? Kematian. Ya. Yakni wujud, kidam, bako. Ini sekarang mustahil. Ada fana. Fana. Apa itu fana? Fana. Fana, alam fana. Apa fana? Fana binasa. Binasa, kita binasa enggak? Binasa. Ya mati ada badan kita. Ada badan kita masuk ke kuburan. Hancur enggak? Hancur, binasa. Ini baju nih karena bagus. Jadi topok, diinjak-injak. Ya, bisa hancur enggak? Hancur. Fana tuh. Fana, wujud, kidam, bako. Mukhalafatu lil hawadisi apa? Artinya? Bersalah. Oh ya, yang mudah nih. Mukhalafatul hawadisi, bersalahan dengan yang bahru. Yang bahru siapa? Kita ini yang bahru. Ya, makhluk tuh bahru. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Ibu-ibu kita adanya wujud nggak? Wujud. Allah ada nggak? Mana Allah? Kagak kelihatan, tidak bertempat, tidak ada waktu. Kalau Allah ada, berarti sama kita. Lawanannya apa? Mustahil. Mustahil Allah mumasalatu lil hawadits. Guru-gurunya juga yang jawab. Mumasalatu, iya kalau gurunya kagak jawab kebangunan. Mumasalatu lil hawadits. Ya, sama dengan yang bahru. Kalau Allah ada, sama dong dengan yang bahru. Ya. Terus habis mukhalafatul hawadits apa? Qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyam binafsihi? Berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa berdiri dengan sendirinya? Mandiri. Ibu-ibu kita mandiri nggak? Enak aja. Kita nggak bisa mandiri ibu-ibu. Yani masak nasi, ya berasnya dari mana? Itu tukang dagang dapatnya dari mana? Beli. Itu tukang dagang dapatnya dari mana lagi? Belilah, jangan beli dulu apa? Dari sawah. Iya ya. Jadi kita perlu. Tadi apa sih? Bukan. Qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah nggak butuh. Lah itu Allah punya malaikat yang bantuin Allah, yang nulis, yang segala macam. Itu mah cuma pembelajaran buat kita, ya. Allah nggak usah dicatat kita sama malaikat apaan? Kita dicatat nih sama malaikat apa? Raqib atid. Allah kira-kira sebetulnya perlu nggak catatan untuk mengetahui kerjaan kita? Nggak perlu. Itu pembelajaran buat kita, ya. Buat nanti tuh catatannya kayak begitu tuh, gitu. Buat saksi. Nah terus sudah. Mukhalafatu lil hawadisi. Lawanannya apa? Ihtiyajuhu
Siapa tadi itu jawabannya? Ihtiyajuhu li ghairihi. Butuh kepada yang lain. Butuh nggak yang lain? Ibu-ibu butuh. Ibu butuh apa, Bu? Butuh macam-macam ya, Bu ya. Jangan jajan itu. Kok jahat-jahat sih? Ya baik lah. Butuh kan? Iya. Butuh ya. Butuh, saya butuh. Nggak mungkin kita hidup tuh sendiri, bisa ngapa-ngapain sendiri, nggak mungkin. Iya, abis cepetan apa, Bu? Abis kalau kita udah kiamu udah tadi. Wahdaniyah apa? Bersendiri-sendirinya ya Wahdaniyah esa, satu, sendirian. Terus kalau mustahilnya, Allah itu esa. Mustahil Allah itu bilang-bilang ta'addud. Makanya ibu-ibu ta'addud. Makanya ibu-ibu kalau ada yang nyembah Tuhan lebih dari satu, itu sudah menyalahi kudratnya. Harus kita nyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Esa segala-galanya, pekerjaannya esa, ya, keputusannya esa. Kalau kita keputusan kita harus ada perundingan, ya, wahdaniyah. Terus apa? Kudrah itu apa artinya? Kuasa. Kudrah itu kuasa. Berarti ibu-ibu kudrah lawanannya apa? Kuasa. Ajiz lemah. Kalau Allah tuh kuasa, ngapa-ngapain? Ibu usaha dari pagi sampai malam nyari duit, sungsang sumbel. Pokoknya hari ini saya mesti dapat duit 1 juta dari hasil kerja saya. Bisa nggak? Insya Allah kan? Insya Allah. Apa artinya insya Allah? Jika dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Siapa yang berkuasa? Allah untuk menentukan bisanya enggak kita. Kenapa kita nyebut insya Allah? Karena kelemahan kita. Habis kudrah apa? Iroda. Allah berkehendak. Tadi tuh Allah nggak berkehendak kita dapat duit 1 juta hari ini. Walaupun kita memaksakan diri, kita nggak bisa dipaksa. Ya. Makanya ibu-ibu kadang-kadang kita, ya Allah, kita nggak ngira-ngira bisa dapat duit segini. Padahal kerja kita cuma begitu-begitu aja. Allah yang berkehendak. Ya, ada yang kita udah paksa-paksain, malah nggak dapat. Ya, kenapa? Karena Allah nggak berkehendak. Kudrah, iroda lawanannya apa? Ajiz Karoha, terpaksa. Kalau kita dipaksa, terpaksa, ya. Tapi ibu jangan ngomong begini. Ibu udah tua-tua, belum juga ngaji, belum juga sadar-sadar buat sholat. Emang udah ini mah udah takdir dari Allah. Nah, jangan begitu juga ibu. Harus berusaha. Ya, itu namanya songong sama Allah. Ngelawan sama Allah. Kenapa nggak mau berusaha? Abis iroda apa? Ilmu. Alimun. Apa artinya ilmu? Belajar apa? Ilmu. Mempunyai ilmu. Kalau belajar, Allah mah kagak belajar. Mengetahui. Kalau kita lawanannya apa? Jahal. Jahal itu apa? Bodoh kita. Tahu ilmu ini belum tentu tahu ilmu yang lain. Ya, makanya ibu-ibu kalau dia sekolahnya di umum, jangan mengharapkan ngerti di agama secara dalam. Kalau yang agama dalam, jangan mengharapkan
yang umumnya dalam. Kenapa keterbatasan ilmu kita sebagai makhluk Allah? Habis ilmu apa? Hayat. Allah Maha hidup. Ibu kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ya bacaannya? Asalnya dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un alladzi yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa huwa alladzi yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Kayak gitu ya. Itu bacaan kalau kita ngelihat ada mayit lewat. Kenapa ibu-ibu memberikan pernyataan ya manusia mati, kalau Allah tidak mati. Tadi itu ya hayah ya, hayah. Kalau kita mati, lawanannya hayah tuh maut. Habis hayah apa? Ilmu hayat sama tuh apa? Melihat, Mendengar. Allah di tempat yang gelap, gulita, Allah Maha melihat semut yang kecil, yang hitam di atas batu yang hitam di malam hari. Buat Allah gampang. Buat ibu kelihatan nggak? Enggak. Kalau jadi Ya, Allah Maha tahu apa yang ada di lubuk hati kita. Tadi apa tuh? Sama. Oh tadi kok saya ininya melihat ya. Basor dong. Mendengar. Sama itu mendengar. Ibu, ini bapak nih segini pakai speaker. Mendengar nggak saya ngomong? Nggak mendengar. Tadi kayak ibu baca, saya nggak kedengeran. Terlalu jauh, terlalu nggak kedengeran ya ke rumah tuh. Nggak kedengeran kalau ke rumah. Jadi ke rumah ini serba salah. Terlalu kenceng pengem, nggak kedengeran, nggak bisa ngikutin. Ya. Kalau Allah ngedenger nggak? Kita apapun yang ada di dalam lubuk hati kita, Allah mendengar. Sama basor tuh. Habis basor apa? Kalam. Ya Allah, ibu-ibu baca Quran. Kalam itu ibu-ibu bukan kalam. Iya. Kalau ibu ngajinya cepet-cepet kawin sih ya. Iya. Benar. Jadi pas giliran lulus SMP nikah deh ibu. Abis nikah ibu nggak ngaji, ngurusin anak, ngurusin laki, ngurusin rumah tangga. Ngaji-ngaji pas udah tua. Pas giliran udah tua ngaji, pas dibilang kalam. Salah doa. Apa itu kalam? Ini guru juga nih yang nyautin nih. Pasti yang nyautin guru juga nih. Kalam. Perkataan. Ibu Quran itu kalamullah. Ibu baca Quran setiap hari. Supaya apa? Supaya kita menganggap diri kita ngobrol sama Allah. Iya. Ibu-ibu kita kalau lagi ngobrol sama suami kita, ibu sayang sama suami? Sayang. Ya Allah sayang banget. Kayaknya ibu-ibu kita tuh bukan mau nginiin Bu Meli ya. Kayaknya tuh kita kalau lagi ngobrol sama suami tuh seneng banget Bu. Ya seneng banget itu. Yakni seneng banget ya Allah ngobrol sama suami ya, ngalor ngidul gitu Bu. Iya.
lama-lama ibu-ibu kalau ngobrol lama-lama dia akan konflik. Makanya suka Tapi kalau ngobrol. kalau semakin asik, nah itu dia beda itu. Kan kalau cewek kan egois, ngomong aja. Iya. Iya ibu-ibu. Ibu coba kalau ibu sholat diresapi, baca Quran diresapi, ya Allah ibu-ibu. Nikmat. Nikmat banget, tapi dikebet lagi udah berapa? Iya. Saya kan ikut PPQ, pengusaha pecinta Quran. Apa tugasnya? Baca Quran setengah juz. Kebet lagi. Ya, satu juz itu ibu-ibu 10 lembar. 10 lembar berarti setengah juz 5 lembar, kebet lagi. Berarti ibu-ibu saya belum bisa bercengkrama dengan Allah. Salah enggak? Salah. Kita harus ketika kita membaca Quran serasa kita merasa nikmat, enggak mau berhenti. Kalau sholat udah masuk tuh Bu, ibu berarti kalau pada sholatnya terburu-buru, ibu tidak bercengkrama dengan Allah. Biar lama. Oh ini buru-buru. Sholat aja ibu-ibu dia cuma tugasnya ini doang, MC. Udah selesai MC pulang dia. Kabur. Kagak. Jaga. Udah langsung kalam. Habis kalam apa? Udah selesai. Udah selesai. Situ. Qadirun kudroh. Oh, gitu. Itu qadirun. Habis qadirun apa? Muridun. Muridun irodah. Habis muridun apa? Alimun. Alimun. Ilmu. Hayyun hayah. Samiun sama. Basirun basor. Terus Kalamun mutakalimun dari kalam. Pinter udah kita. Ibu nggak rugi punya guru sederhana saya. Ya, iya. Sudah tertanam. Makanya ibu. Iya. Iya, ibu-ibu kan ini kan pelajaran kita waktu masih kecil ya. Iya, ibu-ibu kan tadi diceritain kawin segala macam. Nah, sekarang ngaji. Oh iya, itu dulu yang kita belajar gitu. Emangnya kayak santai, ya bukan ngajar, ngaji ya. Iya, jadi masih ingat terus. Ya sudah ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya kan Bu ya? Enggak, saya ngajarin kayak gini doang gitu. Jangan ya. Kayaknya yang paling rame di sini. Tadi ya, jadi tahu dulu. Kalau ngajar di sini paling rame dah. Iya, ini Udah berasa yang ini. dia hadir. Yakni jangan kagak masuk ya sambilan saya ya. Iya masuk aja. Oh iya ibu-ibu, Sadanur tadi ngomong kagak makan katanya. Minggu kemarin udah makan tenang kata saya, gampang makan mah. Ada Bubur. Iya tuh udah nyampe begitu. Jangan suka sembarang ngomong. Oh gitu, alhamdulillah tuh. Tapi ini namanya ibu-ibu janjiin yang kagak enak, kenyataannya enak. Itu namanya berkah taklim. Ibu dengerin dulu saya ngomong terakhir. Iya. Saya ini kan minggunya kan tuh 4 minggu ini kan penuh. Udah punya orang. Jadi kalau nanti ketemu kelima, ibu misalnya ada kesempatan, saya masuknya kelima ya. Iya. Kalau lagi kelempengan 5. Kalau lagi kelempengan nggak ada 5, 3. Kenapa ibu-ibu? Saya kesini dulu. Kalau kesini kagak makan ya. Jadi saya kesana dulu ya. Jadi saya ke Al-Johari dulu. Al-Johari juga cepet kok. Saya datang tuh suka udah selesai gitu. Kalau Al-Johari itu kadang-kadang kayaknya nggak makan juga paling snack bisa dibawa gitu. Kalau di sini saya perlu-perluin makan gitu ya. Ya sudah ibu-ibu ada yang berbahagia, mudah-mudahan ibu-ibu memaklumi apa adanya dari diri saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita Ustaz Jessica Amin yang berbagi banyak kepada kita semua. Semoga kita semua bermanfaat bersama-sama. Amin dulu. Alhamdulillah saya sudah berjanji hari ini. Semoga langkah kita bermanfaat dan Apaan sih ya nih? kita tutup dengan lazim ala qaidatin subhanallah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. اللهم رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بهدي الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا بخير واختم لنا بخير واجعلنا رحمة العالمين من الخير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى أجلنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سبحان الله وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Agak berasa ya? Jam 3.